Shalom, perkenalkan saya Renita Marapa dengan NIM 224611135 dari kelas D3 Praktikum Pemrograman Berbasis Objek Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Toraja. Saat ini saya akan mendemonstrasikan implementasi Getter Method dengan fitur Real-Time Update Data dalam pemrograman Java sebagai tugas proyek ujian akhir semester. Baik, pertama-tama itu adalah membuka aplikasi NetBeans. Kemudian yang kedua itu adalah membuat sebuah proyek baru. Eh, Proyek barunya ini saya beri nama UAS UAS TBO. Kemudian klik finish. Nah, di dalam proyek UAS TBO ini saya akan membuat sebuah kelas yang bernama mahasiswa. Di sini saya klik kanan project UAS TBO-nya, kemudian new, kemudian Java class. Kemudian di sini saya beri nama kelas ini adalah kelas mahasiswa. Kemudian ini. Di sini saya hapus saja. Dalam kelas mahasiswa ini, pertama-tama saya akan mengimpor atau memanggil sebuah fitur scanner supaya program bisa menerima input dari keyboard. Selanjutnya, mendeklarasikan variabel, di mana variabel yang saya gunakan dalam kelas mahasiswa ini ada 3, yaitu nama, NIM, dan jurusan, yang memiliki tipe data string. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah baris untuk membuat objek scanner bernama input, supaya kita bisa membaca data dari pengguna secara real time. Nah, di sini saya akan membuat konstruktor yang konstruktor ini akan otomatis berjalan saat objek mahasiswa dibuat. Di sini nilai dari nama, NIM, dan jurusan harus diisi dari parameter.
Selanjutnya itu di nama, kemudian jadi di nama sambungan nama ini adalah setiap baris dalam konstruktor akan menyalin nilai yang diberikan ke variabel di dalam objek. Begitu juga dengan nim dan jurusan. Selanjutnya itu adalah membuat sebuah metode yang bernama getter yang berfungsi untuk mengambil atau membaca data dari variabel yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu variabel nama, nim, dan jurusan. Di sini diberi komentar dulu getter. Kemudian variabel nama. Selanjutnya yaitu membuat sebuah metode yang baru lagi bernama setter. Nah, pada metode setter ini dia tidak memakai parameter nama, nim, dan jurusan yang dikirim, namun sebaliknya dia langsung meminta pengguna memasukkan data baru secara real time lewat keyboard, karena sebelumnya kita memanggil sebuah fungsi scanner untuk menerima input dari keyboard. Nah, di sini Saud masukkan nama baru itu adalah untuk mencetak teks ke layar
menampilkan teks masukkan nama baru. Kemudian di situ pengguna menginput nama baru yang akan di-update. Kemudian lakukan hal yang sama pada variabel NIM dan jurusan. Selanjutnya yaitu membuat variabel metode yang bernama cetak yang digunakan untuk menampilkan data terbaru dari mahasiswa. Kemudian memanggil metode getter lalu mencetak hasilnya ke layar. Nama. Nama kemudian jurusan. Nama NIM jurusan.
Jadi, metode cetak ini akan menampilkan data terbaru dari mahasiswa nantinya jika sudah di-update. Kemudian, dia memanggil getter. Kemudian mencetak hasilnya ke layar. Nah, seperti beginilah sebuah kode program di dalam kelas mahasiswa. Selanjutnya itu adalah masuk ke dalam kelas yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu UAS PBO. Nah, di dalam kelas ini terdapat metode main, yaitu public static void main dan seterusnya, itu yang berarti semua program dalam Java akan mulai berjalan dari sini, yaitu di dalam metode main. Yang pertama-tama itu adalah membuat objek mahasiswa yang bernama Riani. Kemudian saat objek ini dibuat, objek mahasiswa Riani ini dibuat, kita langsung mengisi data dari objek tersebut, yaitu ada sesuai dengan variabel yang sudah dibuat tadi sebelumnya, yaitu nama, NIM, dan jurusan. Jadi di sini saya membuat objek mahasiswa bernama Riani dan saya langsung memberi nilai dari variabel nama, NIM, dan jurusan. NIM-nya itu adalah 2246111. Kemudian jurusan itu adalah teknik informatika. Kemudian sekarang ini adalah untuk update data. Nah, pertama-tama di sini adalah memanggil metode set nama. Nah, di sini di metode set nama ini meskipun parameternya kosong, namun program akan tetap meminta pengguna memasukkan nama yang baru lewat keyboard. Jadi di sini program nantinya saat saya jalankan akan meminta saya untuk mengetik nama baru, kemudian program akan menyimpannya ke variabel nama. Nah, begitu juga untuk jurusan dan NIM.
Nah, di sini di metode setNim ini adalah program akan meminta pengguna untuk memasukkan NIM yang baru secara langsung dari keyboard. Nah, begitu juga dengan di set jurusan ini. Setter jurusan ini adalah program akan meminta input jurusan yang baru secara real time melalui keyboard. Kemudian ini saya buat short ini kosong biar tampilan outputnya lebih rapi, tidak berdekatan data sebelum diupdate dan data setelah diupdate. Kemudian di sini saya sort data mahasiswa setelah diupdate. Jadi mencetak teks ke konsol layar, yaitu data mahasiswa setelah diupdate. Selanjutnya yaitu memanggil metode cetak yang akan menampilkan semua data mahasiswa yang sudah diperbaharui. Jadi yang paling terakhir itu adalah mencetak data terbaru untuk memastikan perubahan yang sudah dimasukkan itu sudah tersimpan. Di sini error warna merah karena kurang new mahasiswa. Selanjutnya saya akan jalankan kode program yang sudah saya buat ini. Namun sebelumnya tadi ada sedikit perubahan dengan nama kelasnya. Nama kelas yang pertama tadi itu adalah mahasiswa, cuman 1A-nya. Namun di sini saya tambah lagi 1A karena tadi ada bermasalah dengan kelasnya. Jadi di sini saya sudah buatkan kelas baru lagi yang bernama mahasiswa, namun double A. Kemudian sini saya jalankan. Nah, di sini program meminta pengguna atau saya untuk menginput nama baru yang akan di-update. Misalnya itu saya memasukkan namanya yaitu Germa Anda Rapa. Kemudian di sini meminta updatean jurusan yang baru, misalnya dari kedokteran. Selanjutnya yaitu meminta inputan NIM baru. Misalnya NIM-nya itu adalah 224.611.300. Nah, jadi di sini data mahasiswa setelah diupdate adalah nama Germa Tirandarapa, NIM 224.611.300 dan jurusannya itu adalah kedokteran. Jadi kurang lebih seperti itulah jawaban saya mengenai ujian akhir semester dari praktikum pemrograman berorientasi objek. Sekian dan terima kasih.